Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Dihan Lanisi di acara Fafifu. Sekarang edisi ketiga bersama Putra Endi Catyanadika. Live dari dapur Bimbel Jono Terbakar di Bogor, Jakarta. Saya sambil makan ya, Mas Dika. Monggo, Ya, monggo Mas biar Joni. acaranya nggak kelihatan serius. Jadi ini kita bersama Mas Dika. Biasa kalau saya manggil PE tapi panggilannya Dika. Mau dipanggil apa nih, Mas? PE wae, Jon. PE, oke. Jadi sekarang yang nonton global loh, Mas. Halo. Oke, ini kita akan membahas tentang sedikit cerita dulu, Mas. PE ini sekarang tinggal di Melbourne, udah berapa tahun ya? 2 tahun ya? 11 bulan, 11 bulan ya, saya sambil makan setahun, ya. nah, November besok setahun. Jadi Mas Dika udah 11 bulan di Melbourne untuk melakukan S3. Nah ini kita sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol tentang itu. Hidup di Boleh, boleh. Australia, terkait studi maupun tidak studi. Sehat, Ya. Mas? Kabarnya? Alhamdulillah apik, Jon. Apa ya? Kabar baik. Ya. Alhamdulillah. Ini aku lagi makan makanan khas Bogor, teh. Apa iki? KFC. Waduh. Heeh, di sini ya ono, Jon. Rasanya beda nggak di Bogor, di Indonesia sama di Apa Australia? KFC-nya? Rasanya. Yang beda pertama KFC di sini nggak ada nasi. Nggak Nggak ada ada. menu nasi. Heeh. Makannya kentang. Kentang ada. Dan lucunya ayamnya di sini anu, menunya banyak yang nggak utuh ayamnya, maksudnya bukan ayam sing dada gitu, tapi banyak yang bits-bits kayak nugget ta lho. Hmm, ceker dan kepala nggak ono ya? Beda kultur. Ndak ono, ceker ndak ono. Nggak asik banget. Nggak asik, tetep enak enak olive sampean. Apa yang paling kamu rindukan dari Indonesia selain apa ya, makanannya juga boleh? Nek makanan itu di Melbourne ya, itu banyak karena banyak mahasiswa Indonesia, banyak orang Indonesia yang kerja di Melbourne. Sebenarnya mudah untuk cari cari masakan Indonesia di Melbourne. Kalau mau masak pun juga banyak Asian supermarket yang menyediakan, eee, ya, bumbu-bumbu Indonesia, bahan baku untuk masak. Jadi sebenarnya kalau masakan insya Allah di Melbourne nggak terlalu sulit untuk cari masakan Indonesia sebenarnya. Oke. Apa ya, yang sing dirindukan dari Indonesia, yo Lucu ya? srawunge. Oh, Serawunge, heeh, karena di sini saya kan S3 ya, Jon, itu salah satu yang agak kaget sebenarnya yang saya nggak expect itu S3 itu untuk sosialisasi ya, untuk serawung, untuk nongkrong itu, agak sulit untuk S3 karena kita juga di sini mahasiswanya kan udah fokus ke kuliah, fokus ke keluarga masing-masing, intensitas untuk kumpul itu nggak kayak dulu S1 pulang sekolah, pulang kuliah bisa langsung ketemu temen. S2 dulu saya juga hampir sama kayak S1, S2 masih sering kumpul-kumpul sama teman-teman, cuma kalau S3 udah beda. Nah itu, eee, lebih banyak sendirinya sih sebenarnya S3 itu. Makanya sebenarnya kalau teman-teman yang mau S3 di luar, kalau mau bawa keluarga itu sebenarnya sangat-sangat membantu untuk ada temen lah setidaknya ya, di sini ya. tuh nanti kalau S3 sangat-sangat kerasa itu, heeh. Kalau Oke, aku kuis sih, Jon, yang pertama tak rindukan tuh serawungnya. Di sini oke. tuh kayak hidup sendiri, maksudnya nggak Nah, kesehariannya yo, eee, sendirian di kampus juga, ya kita ketemu cuma ketemu say hi terus ya ke meja masing-masing ngerjain ngerjain makalah, ngerjain penelitian, nggak cah banyak cah kerja lah ya. ngobrol. Kalau PhD itu cah kerja gitu ya. Iya, kaya kaya staf lah, kita di sini tuh kayak di-treatment jadi kayak staf. Jadi kelasnya nggak banyak, Heeh. tapi kita dapat work desk gitu, kayak Hmm, dapat ruang kerja sendiri. Kita nanti kerja ya by project, ada penelitian, ada beberapa juga yang ikut bantu jadi tutor, ya. gitu. Ya bener, kaya kerja, kaya Oke. kerja di kampus lah, kayak kerja Mungkin di dosen lah, gitu. ilustrasinya gini ya, kalau S1 itu kita pura-pura kuliah kan sering bolosnya malah banyak mainnya gitu. Iya, Kalau S2, heeh. S2 habis kuliah main kan gitu tuh. Heeh. Kalau S3, S2, S1 tuh hampir sama sih saranku, tapi S3 memang itu, memang bedanya di situ. nah ini untuk konteksnya teman-teman, Mas PE ini dulu S2-nya di Jepang, di Niigata ya.
Niigata, Kuliahnya perfect, di Jon. Melbourne. Kenapa sih kok sekolah terus? Nah, Mas B ini dosen di Universitas Islam Indonesia ya, UI Jogja. Ya, ya, Nah, tuntutan Jepang karir. Jepang dan Australia konteksnya apa lagi? Bedanya apa, Be? Kultur. Beda banget ya, Jon, ya, Australia ini ya lebih kalau dibandingkan Jepang, Australia itu menurutku lebih karena aku tinggal di Melbourne ya, kayak dibandingkan sama Niigata jelas lebih metropolitan, Mhm, fase hidupnya lebih cepat, dan work life balance-nya sebenarnya Melbourne itu lebih oke sebenarnya. Jadi fasenya cepat, kayak kayak kerja ki pagi sampai sore nggak kerasa. mhm, Cuma sangat menghargai work life balance bedanya Melbourne. Jadi kayak mhm, Sabtu Minggu kita emang dianjurkan untuk nggak kerja dan memang sistemnya dibuat kayak gitu. Kalau misalnya kayak saya email ke profesor Sabtu, mungkin balasnya baru Senin, oke oke. gitu. Dan profesornya juga supervisornya ya, itu ngasih tugas juga, nggak di akhir pekan. Jadi mereka sangat menghargai work life balance bedanya, kalau dibandingkan sama Jepang ya. Mmm, Kalau kalau hidupnya, sejauh ini sih, eee, saya lebih apa ya, sebenarnya masih prefer Jepang, cuma itu karena subjektif ya, karena saya yang kan itu suka ya? Jepangan, Mmm, saya mhm. dari kecil nonton apa, anime, suka manga gitu-gitu, jadi Tamagotchi apa? Tamagotchi? Tamagotchi, ya. Jadi ya ketika ketika aku hidup di Jepang ini kayak masuk ke taman bermain lah, semua sudutnya itu Ya, nostalgia, semua sudutnya itu menyenangkan itu kayak kayak masa kecil gitu. Cuma kalau di Australia ya karena nggak punya, faktor nostalgia juga dan nggak punya referensi anu ya, fanatisme ke mhm, satu negara tertentu ya ke Australia juga nggak ini, flat-flat aja gitu. betul betul. Cuma kalau mungkin ya, kalau objektif ya, orang yang belum pernah ke luar negeri terus kuliah gitu atau kerja, antara Jepang atau Australia mungkin, lebih kalau kalau secara objektif mungkin lebih mending Australia, karena Australia komunitas Indonesianya lebih banyak, Mhm, bahasanya juga lebih mudah. Jepang kan nggak semua bisa bahasa Inggris dan nggak semua company juga menerima orang yang bahasa Inggris, lebih banyak mereka kan cari yang bisa bahasa Jepang. Jadi untuk hidup mungkin jauh lebih susah kalau di Jepang, itu oke. sih, heeh. Ya, benar, Bang. Dan Australia luwih mahal, Jon. Melbourne lebih Cuma mahal. Mahalnya kroso, mahalnya, kalau dibandingkan sama Jepang, Tokyo pun mahal mahal Australia. tapi itu Australia ki artinya enak nek duwe duit jan jane. tapi artinya ini juga nggak, pendapatan di Australia juga lebih besar kalau kita kerja? Iya, pendapatannya lebih gede. Jadi kalau kita kerja di sini, eee, hidupnya lebih enak sih. Kalau kita kerja pendapatannya lebih besar, memang pengeluarannya sangat lebih besar ya. Mhm, Sebagai contoh saya kayak kalau di apartemen aja, ini, student dormitory lah, bukan apartemen yang proper, cuma ya. ruangan satu student gitu, itu bisa habis kalau dirupiahkan 20 juta per bulan. Sedangkan kalau Berarti di Jepang seminggu ya? dulu saya cuma 500 juta, itu untuk tempat tinggal aja. Makan bisa sampai sekali makan antara 150.000 sampai 200.000 lah kalau dirupiahkan kalau di sini. Tapi itu juga sembodo kalau kita kerja di sini dan dapat rate gaji sini atau UMR sini, itu sebenarnya masih bisa hidup di sini gitu. Cuma kalau mengandalkan beasiswa atau uang tabungan sendiri, terus, eee, hidup di sini itu kerasa mahalnya. Itu benar-benar harus dipikirkan lah ini per bulannya berapa, apalagi sekarang Australia itu naik ininya, rate-nya naik, tahun ini naik berapa persen gitu biaya hidupnya. Jadi memang mahal sih, kerasa mahal. Jadi lek duwe duit enak Jon ning Australia, ning Melbourne ya, ning Melbourne. Karena setiap state mungkin punya karakter masing-masing ya. Benar, Pek, mau tanya. Heeh. Lah, menurutmu orang Australia itu hampir semuanya enak-enak aja atau ya ada yang di bawah garis kemiskinan? Sepenglihatanmu? Eee, nah itu mungkin mungkin kalau kalau aku nggak tahu datanya ya, cuma kalau tak lihat dari, eee, pengalamanku sendiri, Melbourne ini lebih lebih inequality sebenarnya daripada kalau lagi-lagi tak bandingin sama Jepang ya. Jepang itu tak lihat kalau kalau di Niigata atau Tokyo itu mereka tuh kayak kayak, ya ada sih orang yang hidup di bawah, eee, ini ya rata-rata, cuma nggak banyak. Cuma di sini tuh kalau kita lihat kalau malam ya, apalagi ini daerah kota, jadi saya tinggalnya di CBD ya, di sentral bisnisnya Melbourne, di Ya, kota. Itu banyak ya, homeless ada di homeless itu cukup banyak di sini. Apalagi di sini tuh kultural John, multikultural. Jadi, nah itu bedanya lagi, ada bandingin Tokyo, Jepang Indonesia. sama
Melbourne Jepang tuh homogen, Melbourne ini sangat multikultural, kowe mlebu ning CBD-nya Melbourne iki kaya mlebu ning Chinatown. Isine Oh, ana bulene. Bulene pada di suburban tinggalnya, di sentral iki isine wis India, Cina, ya ya. Arab, oh Asia ya? pokoknya jadi satulah, heeh, Asia, jadi Melbourne itu kota pelajar, bisnis juga, Hmm, semua ngumpul di sini, itu jadi kalau kita bicara inequality, ketimpangan mungkin Melbourne lebih kelihatan dengan ini ya, dengan hmm, mata kepala sendiri itu kelihatan kayak ya nuwun sewu ya, kayak kalau yang kerja serabutan itu mesti didominasi oleh nuwun sewu ini, rada anu ya, tapi ya India, terus, mohon maaf Afrika gitu-gitu, itu mereka di sektor-sektor kayak yang jadi pelayan atau cleaning service, terus nanti kalau yang salaryman lebih didominasi oleh Chinese atau, hmm, bulenya ya, jadi kelihatan di sini. Homeless-homeless juga banyak. Nah, homeless itu lucunya di sini kebanyakan ya, lek tak lihat ya, sekali lagi saya nggak tahu datanya, tapi kalau tak lihat pengamatan saya 11 bulan ini justru malah banyak bulenya. Itu oh, aneh juga sebenarnya. Jadi, eee eee, lek lek kata temen saya ya, saya nggak tahu itu karena, mereka tuh udah nggak mau kerja yang, sifatnya yang ini, bukan yang soft skill. Kayak hmm, bule-bule itu nggak mau kerja yang sifatnya kayak, eee, kayak jadi cleaning service atau apa gitu. Akhirnya mereka lebih milih, homeless aja. Jadi kayak lifestyle atau mungkin udah diambil sama yang India, sama yang lain-lain, pilihan hidup ya itu, ini memang kan pilihan dapat hidup. jaminan kayaknya. Jadi milih jadi homeless tuh kayaknya juga dijamin gitu. Saya nggak tahu sih, Ya. ini, datanya gimana saya belum tahu, tapi kalau dilihat kayak gitu, situasinya situasinya di Melbourne kayak Tapi gitu. nggak pengen nyoba, Pak, sebagai international student terus homeless gitu nggak pengen nyoba? Wah, ora Jon, aku butuh panggon turu Bang. Oke oke. Nah, kalau dirimu Kuat sebagai sekali. dirimu sebagai international student tuh dapat benefit apa aja tuh, Pak? Kayak transport di diskon atau apa aja gitu? Eee, transport nah lucunya gini, peraturan terakhir transport di sini itu ada concession ya, ada tarif khusus untuk pelajar, tapi nggo S1 seluruh, urik toh. Hmm, S3 nggak dapat, itu transport. mhm, Cuma gini, Melbourne itu punya jaringan tram yang cukup gede, katanya iya. katanya tramnya bukan yang terbaik, tapi Luas. jaringannya terpanjang sedunia gitu, heeh. Itu di area CBD, di area bisnis distriknya itu tram gratis. Jadi kalau, eee, aku kan tinggal di CBD, terus kampusku ya kebetulan di CBD. Hmm, Jadi lek naik tram gratis, itu mmm, enaknya gitu. iya iya. Eee, kalau diskon pelajar yang tak tak bener-bener tak rasakan itu, event-event tertentu. Ya, Pak. Contoh kayak oh iya, Oke, aman. contoh kayak, aku nonton event olahraga ya, Maret kemarin aku lihat F1, itu, eee, kalau nggak salah ya tiket paling murah tuh 350 ya, saya cuma bayar 200, itu khusus pelajar ada. Iya iya. $200 4 hari. Itu worth it banget, untuk dipakai. Beberapa event-event olahraga kayaknya ada yang menerapkan concession itu. Kalau event musik kayaknya nggak ada deh. Ya mungkin ada beberapa ya, Udah terutama yang nonton apa aja menyasar nih? Musik udah nonton apa aja? The Killers? musik lumayan akeh sih, Jon, cuma, band-band lokal sih, band-band lokal, yang aku nggak tahu namanya. Karena di sini tuh, musik sama Melbourne itu musik sama sport itu pusatnya di sini. Jadi kalau suka lihat event-event itu menyenangkan di sini. Banyak banyak musik-musik yang gratis gitu. Kadang-kadang misalnya kayak aku lihat di art exhibition ada yang gratis, terus nanti ada live music. Hmm, Nah itu ada biasanya kayak gitu atau, kita datang ke festival tertentu ada live music. Biarpun aku ora ngerti band lokal ngendi, tapi ya lumayan apik, maksudnya beragam, ono sing blues, ya ono sing ya. country, ono sing rock, wah oke sih. Kalau yang gede, yang band aku ngerti jenenge ya, eee, The Killers. The Hmm, Killers aku nonton tahun lalu, terus yang paling gede itu saya berkesan sampai sekarang RHCP. Kuwi benar. salah satu apa, kayak bucket list-ku kudu nonton ya, RHCP alhamdulillah bisa nonton di Melbourne. Terakhir, kemarin Babymetal, terakhir. Babymetal, bulan Juni, kuwi terakhir bar kuwi ngurusi anu proposal ora nonton meneh.
karo duwite entek. Berarti kalau kita lihat mahasiswa lagi nonton acara-acara sport tuh diskonan ya? Banyak diskonnya, ya, dan nggak cuma sport ya, di sini tuh festival banyak, Jon. Kayak Mmm, kayak kayak pasar malam gitu kadang kala ada juga sih, KTN untuk lah ya, KTN. untuk pelajar diskonnya, heeh. Oke oke. Festival-festival banyak di sini. Nah, ini sedikit aja mungkin, buat teman-teman yang belum tahu, Mas P ini beasiswanya apa yang sekarang? Aku beasiswanya namanya BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Itu beasiswa yang dikelola oleh Kemdikbud ya, Dosen ya? Budi? Apa? Dosen? BPI Jon, BPI. Oh BPI ya? BPI. Eee, nek nek dulu namanya mungkin mungkin ada nama lain ya dulu ya, tapi sekarang namanya BPI. Itu beasiswa yang, menyasar untuk ini sih, untuk para pelaku pendidikan ya di Indonesia. Jadi dosen, calon dosen, tendik, guru, dosen vokasi juga masuk, banyak skemanya. Coba nanti bisa dicek di Google itu skemanya sekarang banyak dan semakin Ya. semakin ini sih, semakin banyak yang tertarik daftar. Pelaku budaya juga ada, pelaku budaya aja dan beasiswanya dari S1 sampai S3, Hmm. dalam dan luar negeri. Tapi beda-beda skemanya. Kalau saya ya skema dosen, karena saya kan dosen. Ya. Jadi masuk di situ dan paling banyak emang dosen sih. Oke. Jadi nanti untuk proses terkait S3-nya kita jadiin episode tersendiri ya, karena ini sangat menarik Oh gitu, penentuan kan oh iya. penentuan Manut aku kan sih. kebanyakan kan calon-calon dosen dari, Vanuatu, dari Eee, dari mana, oke, tapi topik yang menarik, tapi untuk nanti, kita oke sendiri. oke. Oke. Terus, apa ya, ini kan udah 15 menit ya, Pek. Kira-kira kamu punya last word nggak? Apa yang mau diceritakan gitu? Apa ya Jon ya? Ora ono ndak briefing ya sebelumnya. Nggak Lah ada? apa mau kalau tentang Melbourne kayaknya ya itu sih yang gambarannya, heeh. Pokoknya Melbourne itu kotanya ya kalau kalau gini aja mungkin kalau teman-teman yang tertarik untuk kuliah, di luar negeri, yang dekat dengan Indonesia, yang skema beasiswanya cukup banyak, yang, eee, kuliahnya, universitasnya itu banyak banyak yang ya rankingnya oke, Melbourne bisa jadi salah satu kota rujukan ya, Mmm, di sini, eee, kotanya ramah untuk pelajar. Kalau suka event, banyak banyak event olahraga, banyak event musik, banyak event art di sini. Eee, Olahraga hampir semua olahraga Australia mungkin kalau bisa dikatakan home base-nya di Melbourne, mulai dari Australian Open, F1, MotoGP, ya, mmm, AFL juga stadion terbesarnya ada di Melbourne, nek seneng sing anu ngerti tabrak-tabrakan, ngerti. ada di sini, populer banget. Cuma aku ya belum pernah lihat. Itu bisa menjadi tempat yang menarik ya, dan nggak perlu khawatir terkait terkait, eee, terkait adaptasi ya, karena di sini itu satu, mmm, mahasiswa Indonesianya banyak, terus, orang Indonesia yang tinggal di sini itu banyak. Eee, Konjennya juga dekat kota, jadi kalau ada apa-apa juga Mhm, mudah ngurusnya. Terus terkait ibadah, sholat, makanan halal, cari makanan Indonesia, cari bahan masakan itu nggak perlu khawatir di sini Jepang ya? gampang ya, terutama kalau di CBD area ya, di Mhm, area kota. Cuma di area-area yang dekat dengan kampus, biarpun bukan di area CBD kayak di dekat Monash University, itu karena banyak mahasiswa Indonesianya juga banyak yang jualan bahan-bahan makanan Indonesia maupun restoran Indonesia. Jadi di sini sebenarnya enak sih untuk recommended untuk pelajar. Cuma ya itu dia, Melbourne itu termasuk kota yang menurutku sangat mahal. Jadi kalau misalnya, dapat beasiswa harus dihitung plan per bulannya supaya bisa mhm. bisa alokasi biaya, ya, dan sangat dianjurkan untuk kalau kalau ini ya, diizinkan oleh beasiswa ya sangat dianjurkan untuk ambil kerja part-time di sini me untuk support biaya hidup lah. Ini Kalau dirimu kerja part-time nggak part-time ini nggak kok. sekarang? Oleh aku karena beasiswaku nggak mengizinkan, aku nggak bisa part-time. Paling Oh, nggak part-time-part-time-nya ya part-time kampus Jon, kayak riset asisten cuma kayak gitu. Tapi kalau kerja di luar nggak bisa, karena beasiswaku nggak ngizinin. ya. Jadi ya
kebanyakan ya masih mengandalkan uang beasiswa nih aku. Mau tanya sedikit detailnya nih, misalnya tiket PP Melbourne itu paling murahnya berapa gitu? PP ya apa sekali jalan? PP deh, PP. Kalau PP orangnya ya? mau PP. berwisata gitu. Kalau kalau aku terakhir kali lihat nih sekali jalan ya, mungkin naik BP dikali 2 ya, itu naik Scoot Airline, Mhm. tapi dengan syarat nggak koper ya. Maksudnya Ya, nggak bawa heeh, cuma cuma bawa, pas. bagasi kabin ya, heeh, itu, eee, 262. Jadi tapi dari Jogja ke Changi dulu, terus dari Changi langsung direct ke Melbourne, tapi worth it sih, maksudku 262 Australian dollar? $262 ini 2.600.000, Oh, oke. itu sekali jalan, ya. Itu kalau adewe beli dadaan ya, Jon. Misalnya mungkin ada promo atau apa mungkin bisa cari yang lebih murah. Kalau yang standar, maksudnya bukan cari yang low cost carrier, itu standarnya 6 sampai 7 sih. enam Sekali juta tujuh jalan? juta sekali jalan, heeh. Jadi kalau PP 15-an. Oke. Ya masih terjangkau ya kalau punya duit. Oh iya iya. Kan Ya itu memang kalau 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 menurutku kalau yang, worth it ya itu, kalau kan, Scoot itu 3.000.000 nah 262 kan paling sekitar berapa, 5 juta sekian ya, 5.200.000 ya PP, itu okelah ya. Melbourne sini. Visanya Kalau hotel nah, gimana? visa pelajar berapa kalau visa pelajar? Ingat nggak? Visa pelajari, waduh, empat piro ya juta dulu ya? 4 juta. Sekitar itu apa ya? Lupa aku John, sorry, aku udah lama ya, itu ada dulu tuh aku soalnya visa pelajari di-cover sama beasiswa, jadi Oh, nggak begitu inget ininya, jadi invoice-nya langsung tak kirim tapi kalau ada juga menya ada ininya sih, ada rate-nya. Jadi kalau kalau ke sini itu untuk pelajar itu butuh ada beberapa, hal yang harus diurus, salah satunya tes kesehatan. Jadi Australia cukup ketat untuk itu, tapi dulu aku di-cover semua sama beasiswa. Jadi sebelum ke sini itu ada syarat kayak, kita harus ke medical check up seluruh overall ya, medical check up itu di rumah sakit yang jadi rujukan, Australia. ya. Itu paling dekat dari Jogja, dulu aku ke Semarang, Mmm, di situ, heeh. Itu harus itu dulu, terus nanti ada visa pelajar juga ada biaya sendiri, asuransi ya? eee, ya oh ya asuransi juga ada. Itu nanti baru bisa kita, dapat visa pelajar. Tapi Mhm, enaknya kalau biarpun Australia secara dokumentasi ribet, enaknya semua online. Itu beda sama Jepang dulu, aku Jepang dulu pagi bolak-balik. masih masih nggo paper, kudu ning kedutaan ngumpulke paper, jadi beda sih. Lek Australia enaknya online, enaknya semua online, Oke, oke. gitu. Kalau begitu Aneh, begini dulu, F1 orang ngomong ke F1 nih. nanti episode Kok lainnya jadi karena ini lama ngomong ke F1. SOP-nya 15 menit, kita udah lebih nih. Oh Nanti ya wes, marahin siap produser, siap siap, produsernya aku thank you thank sendiri. you. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas PE. Siap, Buat yang mau sama-sama. tanya-tanya, mau kemana ya? Kalau tanya-tanya ke IG apa ke email atau kemana Mas? Tanya-tanya, oh, Saya ke pengen mana ya? tahu tentang Melbourne, pengen belajar di sana. Boleh nggak? Oh, email juga bisa, Apa emailnya? putraendi, PUTRAENDI, Hmm? .c@gmail.com. Oke, nanti saya tulis di deskripsi Oh ya. ya, heeh, siap siap. Ya, Oke, siap. Oke, makasih Mas PE. sama-sama Mas Gino, heeh. Dan eh, ini juga mau ngasih ini juga ya, FYI, kenapa kok Mhm. saya sama PE ini akrab lah, gimana nggak akrab dari SD sampai kuliah bareng. Oh, heeh, wis kaya anu, Dipikir-pikir sebenarnya kita baru terpisah setelah mungkin baru COVID ya. bar Covid. Iya, Iya, heeh. sebelumnya kita di Jogja terus. Iya, kowe sempet ning Madiun to, Jon? Ya, bolak-balik lah, pindah-pindah. Mhm, iya iya, heeh. Pas kowe ning Bogor iki Covid ya, pas Covid ya? Mhm. Iya, Jono itu teman saya dari SD, SMP, SMA, S1. Untungnya nggak sekarang kamu di Melbourne ya, jadi agak ada jarak kita. Oh, Se belum tentu, lek tahun ngarep kowe rene. oh iya, jangan-jangan Amin. ini nyusul ya? Oke deh, minta doanya aja. Makasih ya, sampai Yuk yuk, jumpa sama-sama di Jon, sukses ya. Ya, episode selanjutnya. Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.